Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini begitu di acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti Mei, gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Larangan wisuda, kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter,
meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan.
Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Dedi mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, gak bisa lagi terus terusan wacana dari dulu bangun nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku.
Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di tentang Bupati Wali Kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di tentang Bupati Wali Kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat,
Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit
ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini
ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif.
Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar.
Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak. Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti Mei, gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak.
Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana acara kita harus mulai cepat lagi, tidak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor dan selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi
sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap,
Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak. Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti Mei, gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak. Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagian dari acara, kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti
nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Badung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Badung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor.
Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bahkan nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti ini gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa.
Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton dan selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton dan selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy,
Dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu baru nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti ini gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap.
yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy,
Dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti ini gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap.
tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, gak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor gak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, gak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor gak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy,
Dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap.
Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2 tahun nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2 tahun nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota.
Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya?
Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagi acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah sudah selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana. Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagi acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina.
Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di antara bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di antara bupati wali kota.
nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan.
Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai.
anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, mudah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? ini kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, udah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? ini kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor.
Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Dedi mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagian dari acara, kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter,
meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti Mei, gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan.
Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Dedi mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gop, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gop? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku.
Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Dedi mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Mudah-mudahan nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu tahun nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti Mei, gimana? kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Dedi mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Dedi pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Dedi berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Dedi, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit
ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Mudah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? ini kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini
ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif.
Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat dan tidak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu sudah selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar.
Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak?
Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti gimana? Kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah itu, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi
sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di antara Bupati Wali Kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan di antara Bupati Wali Kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap,
Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak dari sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagi acara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu 2015 nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu baru nonton nggak selesai, harus tuntas. Pak Bob, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Bob? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak di sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer?
nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor udah selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah juga selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor udah selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor.
Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Dedi, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Dedi belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Sudah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya Mulai nanti gimana? ini kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana, Pak Gub? Sekolahnya tetap. Mereka berafiliasi pada SMP mana, tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Gebrakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan mengirim siswa bermasalah ke pendidikan militer tengah menjadi pembicaraan. Program ini disebut akan dimulai pada 2 Mei mendatang dan menyasar siswa bermasalah tingkat SMA atau yang terlibat geng motor. Ditemui di Gedung Pusdai Kota Bandung, Senin 28 April, Deddy mengatakan bahwa kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Deddy pun berharap melalui pendidikan militer, para siswa bermasalah tersebut bisa dibina. Terkait pelaksanaan program tersebut, Deddy berujar pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota. Adapun teknis pelaksanaan pendidikan militer ini, disebutkan Deddy, dimulai dari pemanggilan orang tua para siswa yang terlibat tawuran atau geng motor. Kemudian mereka akan ditanya apakah masih sanggup untuk mendidik atau tidak. Menurut Deddy, saat ini di beberapa kabupaten kota sudah ada yang menyiapkan program pendidikan militer. Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai daerah yang sudah siap, Deddy belum dapat merincinya. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa Kodam 3 Siliwangi akan menaikkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan oleh Wahyu bahwa sejumlah lokasi sudah dipertimbangkan sebagai tempat pembinaan meskipun belum mencakup seluruh wilayah Jabar. Wahyu menekankan bahwa siswa yang mengikuti program ini ditentukan lewat kesepakatan orang tua dan sekolah. Prioritasnya adalah mereka yang dinilai sudah sulit ditangani orang tua dalam hal etika dan perilaku. Menurut Wahyu, program akan fokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.